مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat LDK semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai curahan nikmat kepada kita dan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berjumpa kembali di acara kajian mingguan karisma online ini yang diselenggarakan oleh LDK. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, sahabat LDK semuanya yang dirahmati. Alhamdulillah, insya Allah pada kajian pagi hari ini kita akan mengupas tema yang cukup menarik sekali, yaitu pandangan Islam seputar pemilu. Dan insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dindin Komarudin. Dan sepertinya beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Lagi di mana ini? Baik. Di kosan. Biasa. Oke. Baik. Suara saya jelas? Jelas Ustadz. Baik, sobat LDK semua. Di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada kajian pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, selanjutnya materi, nanti ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelumnya kita buka dulu karisma pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Aang. Silahkan kepada Kang Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعملون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Aang yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan bacaan yang beliau bacakan kita mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ke acara materi, sebelumnya diingatkan kepada teman-teman semua, nanti setelah materi selesai akan ada sesi tanya jawab. Maka kepada teman-teman semua, siapkan pertanyaan terbaik, nanti bisa ditulis di kolom chat atau nanti bisa langsung. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Dindin Komarudin. Kepadanya saya persilahkan. Monggo Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya, di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melakukan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, itu senantiasa untuk bertolabul ilmi, teman-teman, sehingga kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itulah kita mengenal tentang agama kita. Salawat dan salam semoga tetap curah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama Kang ininya materi? Biasanya sampai jam 7 ya kalau karisma, tapi biasanya sampai jam 6.45 ya. Nanti ada sesi tanya jawab soalnya. Kalau batas karisma sampai jam 7 kan. Sudah tampil slide-nya? Sudah Kang, ada. Oke, baik. Baik, rekan-rekan, di kesempatan pagi hari ini saya coba angkat satu buah tema, yaitu terkait dengan pandangan Islam seputar pemilu ya. Kita ketahui bahwa, atau mungkin yang baru tahu, bahwa sesungguhnya Islam ini kan adalah sebuah mabda ya. Islam itu sebuah mabda yang dimana Islam ini mengatur berbagai urusan yang ada di tengah-tengah umat. Di antaranya terkait dengan urusan ibadah, ada urusan tentang perekonomian, ada urusan terkait dengan
pendidikan, tentang mungkin di minggu kemarin sudah dibahas tentang aturan pergaulan, di antaranya juga ada yang membahas terkait dengan pemerintahan. Oleh karena itu, kita juga perlu mengetahui sebagai seorang muslim bagaimana sebenarnya Islam terkait dan bagian terkecilnya itu adalah terkait dengan pemilu. Pemilu kita walaupun di tengah pandemi akan tetap melaksanakan agenda politik ya di tahun ini. Agendanya yaitu agenda terkait dengan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Nanti di tahun 2024 baru nanti ada pilpres, lalu partai politik dan sebagainya. Jadi materi ini sebenarnya relevan tidak hanya untuk tahun ini saja, tapi juga di tahun-tahun ke depan ketika ada pemilu masih bisa dijadikan sumber referensi. Ya, dan kita mengetahui bahwa lumrah di kalangan masyarakat kita bahwa ketika mereka akan bagian dari umat ya, maka mereka dituntut untuk menggunakan hak pilih ketika pemilu. Beberapa argumen juga mengatakan bahwa golput atau golput itu maksudnya orang yang tidak memilih itu adalah suatu perbuatan yang haram gitu kan. Padahal sebenarnya dalam sistem yang berjalan saat ini juga golputnya ada suatu pilihan yang sah yang dilindungi oleh undang-undang. Ataupun juga kadang-kadang kita menemukan ya ketika mau memilih gitu kan bingung ternyata calon yang ingin kita pilih tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, karena itu mari kita bahas tentang pemilu itu seperti apa supaya teman-teman bisa menentukan sikap ya ketika nanti misalnya ada aktivitas pemilu di tengah-tengah masyarakat. Baik, secara nah, jadi pemilu atau istilah lengkapnya pemilihan umum ya di dalam bahasa Arab dikenal sebagai al-intikhabul am ya, intikhab pemilihan am itu umum ya. Jadi berarti sebuah ikhtiar ya atau pilihan. Jadi memang di pemilu itu adalah sebuah momen atau ikhtiar untuk menentukan biasanya siapa yang akan menjadi penguasa selanjutnya secara sah ya. Oleh karena itu pemilu juga sering disebut sebagai intiko ya atau suatu aktivitas seleksi ya. Siapa yang menyeleksi ya tergantung di dalam sistem yang berjalan saat ini ada masyarakat bisa melakukan seleksi dengan cara melakukan pemilu. Oleh karena itu kita juga sering mendengar pemilu itu adalah sebuah pesta rakyat, jadi rakyat yang melakukan hajatan. Gitu. Jadi konteks pemilu ini lebih sering dikaitkan dengan sebuah mekanisme untuk melakukan pergiliran kekuasaan secara sah. Nah, di Indonesia sendiri masa jabatan kalau untuk presiden biasanya kan dibatasi saat ini ya yang ada di undang-undang itu 5 tahun. Begitu juga untuk wakil rakyat nama 5 tahun. Walaupun undang-undang yang saya tahu terakhir itu kan memang boleh 2 periode, artinya maksimum 10 tahun jabatannya untuk presiden, tapi memang untuk periode selanjutnya tentu harus ada pemilu juga gitu kan. Setiap 5 tahun memang akan ada pemilu. Jadi ada pembatasan ya dalam masa jabatan seorang pemimpin atau penguasa di tengah sistem demokrasi yang berjalan ini ya. Berkaca memang dari
pemimpin-pemimpin sebelumnya di masa Pak Soekarno dan Pak Harto ya, memang pernah disebut bahwa Pak Soekarno itu adalah presiden Indonesia seumur hidup. Tapi faktanya kan juga tidak begitu juga dengan Pak Soeharto gitu kan, yang sudah bisa berkuasa di Indonesia 30 tahun lamanya atau sekitar 6 periode. Nah, kenapa dibatasi di dalam sistem demokrasi? Karena memang ada anggapan ya teman-teman bahwa kalau tidak dibatasi maka khawatirnya terjadi suatu penguasaan yang otoriter, sehingga penguasa tadi bisa menyalahgunakan kekuasaan, ataupun juga tadi terkait dengan tidak adanya regenerasi gitu kan, karena penguasanya itu aja. Maka ada pembatasan dari masa jabatan seorang presiden ataupun juga wakil rakyat atau juga pilkada ya, pemilihan kepala ya. Maka untuk penggantinya ada proses pemilihan umum. Pemilu senantiasa identik dengan suatu sistem pemerintahan yang berjalan. Jadi sistem pemerintahan ini bicara tentang siapa yang menjadi pemimpin gitu, terus juga bagaimana pemimpin tersebut mengatur urusan masyarakat. Nah, yang kita kenal gitu kan di dalam sistem pemerintahan ada yang bentuknya monarki atau kerajaan ya, di mana dipimpin oleh seorang raja. Kalau juga namanya kekaisaran. Kekaisaran ini adalah suatu sebenarnya sama persis dengan kerajaan ya dari segi mekanisme pengaturannya. Cuman kalau kekaisaran nanti dipimpin oleh kaisar. Dan biasanya sebuah kekaisaran ini terdiri dari berbagai kerajaan. Makanya teman-teman mungkin pernah dengar namanya kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia, itu kan terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan lain. Ada juga yang bentuknya republik, nah seperti di Indonesia ya bentuknya republik. Ada juga yang federasi, federasi berarti negara-negara bagian, dan juga ada sistem sebagai khilafah. Jadi khilafah itu adalah masuk kepada bahasan dari pemerintahan di dalam Islam. Oleh karena itu mungkin kita juga pernah mendengar ya membanding-bandingkan khilafah dengan Pancasila. Sebenarnya dari sisi fakta bahwa khilafah ini kurang tepat jika dibandingkan dengan Pancasila, karena khilafah ini adalah sebuah sistem pemerintahan sehingga dibandingkannya dengan monarki, kaisaran, republik atau federasi. Sedangkan anggapan di tengah masyarakat khilafah ini adalah sebuah ideologi, padahal itu kurang tepat. Khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan Islam di mana di situ dipimpin oleh seorang khalifah yang menerapkan aturan Islam di tengah masyarakat. Nah, kalau bicara ideologi, nanti ideologi itu ada 3 di dunia ini. Ada mabda Islam, ada mabda kapitalis, ada sosialis. Nah, kalau mau ya mabda itu dibandingkannya dengan 3 itu. Ya, banyak sekali dalil-dalil tentang kewajiban kita untuk menerapkan sistem pemerintahan Islam sebenarnya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah ya teman-teman. Yang mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh sesi khusus untuk membahas tentang kewajiban menegakkan hukum Allah dalam bentuk khilafah ini. Lalu bagaimana tentang mekanisme pemilunya? Ya, kita perlu bahas dulu tentang sejarah ya. Jadi awalnya memang yang dikenal itu sistem pemerintahan berbentuk kerajaan ataupun tadi ada kekaisaran, di mana memang tidak dikenal istilah pemilu dalam sistem kerajaan. Kenapa? Karena mekanisme pergantian kekuasaan tidak ada sebenarnya
kecuali memang rajanya meninggal gitu. Ketika rajanya meninggal, maka kekuasaan itu berpindah kepada putra mahkota, biasanya kepada anaknya, keturunannya biasanya. Kalau tidak punya anak, berarti biasanya kepada saudaranya. Itu yang terjadi dalam sistem kerajaan. Dan biasanya raja ini di atas undang-undang atau konstitusi. Sehingga dalam sistem kerajaan yang benar kerajaan monarki, raja ini biasanya sesuai dengan karena memang ada peluang terjadinya sebuah penyelewengan ya, karena memang raja berkuasa penuh terhadap penguasaan pemerintahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga ada seorang pemikir bernama Baron de Montesquieu yang dia mencoba melawan tadi ya sistem monarki tadi, sistem kerajaan tadi. Dia memunculkan ide bernama trias politica, yaitu kekuasaan tidak boleh dipegang oleh satu orang saja. Maka dia memiliki ide bahwa kekuasaan harus dibagi menjadi 3. Pertama ada fungsi legislasi, yaitu fungsi pembuat hukum. Lalu ada fungsi eksekutif atau fungsi pelaksana hukum, dan juga yudikatif atau fungsi untuk mengontrol jika terjadi penyimpangan hukum. Jadi Montesquieu ini menganggap bahwa dengan memisahkan kekuasaan menjadi 3 badan yang berbeda, maka peluang terjadinya otoriter dan sebagainya itu bisa dihilangkan atau setidaknya bisa diminimalisir. Ya, ini adalah teori yang dikemukakan oleh Montesquieu. Walaupun faktanya memang peluang terjadinya, walaupun sudah dibagi menjadi 3 gitu ya, peluang terjadinya sistem yang diktator itu bisa saja terjadi, karena memang sebenarnya bukan hanya bicara tentang pembagian kekuasaan ya, tapi bagaimana sistem itu berjalan juga perlu kita lihat. Di sistem yang menganut trias politica juga tak jarang sebenarnya ada kekuasaan yang bersifat diktator. Bahkan beberapa masyarakat kita pun ya di Indonesia ya, ada anggapan atau ada kecenderungan menganggap bahwa pemerintah yang berjalan saat ini juga pemerintah yang otoriter gitu kan. Jadi ada anggapan-anggapan seperti itu. Nanti perlu ada aktivitas penelaahan fakta lebih dalam ya, untuk mengkaji seperti apa otoriter dan apakah fakta-faktanya sudah masuk kepada kategori otoriter atau tidak. Nah, ini perlu kita bahas dalam sesi-sesi yang lebih dalam lagi. Ini terkait dengan konsep trias politika. Nah, ini contoh pelaksanaan di negara Indonesia ya. Jadi legislatif ada di ranahnya DPR, MPR, DPD dan MA gitu. Lalu untuk eksekutifnya ada di ranah presiden maupun kementerian di bawahnya, dan untuk yudikatif di MA, Mahkamah Agung, atau MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi Indonesia juga sama menganut ide pemisahan menjadi 3 tadi dan dibagi sesuai dengan struktur yang ada di slide ya. Nah, di negara kita, negara Indonesia menganut sistem republik ya, di mana tadi bahwa pemilu itu digunakan sebagai sebuah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa inti dari
sistem republik yang di sana di dalam ada demokrasi itu menjadikan kedaulatan rakyat sebagai hal yang inti. Nah, ya, teori ini muncul karena tadi untuk melawan hegemoni dari kekuasaan yang bersifat tersentral atau tunggal pada raja yang biasanya memungkinkan adanya otoriter ya. Makanya kedaulatan ada di tengah rakyat, di mana rakyat bisa memilih pemimpin penguasanya secara langsung ataupun melalui perwakilan di parlemen. Jadi dalam sistem republik ada istilahnya pilkada langsung dan pilkada tak langsung. Nah, pilkada langsung itu maksudnya masyarakat secara langsung memilih siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi wakil presiden maupun ininya ya, maupun wakil rakyat maksudnya, maupun wakil rakyat. Ini langsung. Nah, di kita sekarang menganut sistem tersebut, pemilu secara langsung. Walaupun sebelumnya juga kita menggunakan mekanisme pemilu tak langsung. Ya, jadi dulu kita hanya memilih wakil rakyat, lalu wakil rakyat adalah yang akan menentukan siapa presiden dan wakil presiden. Namun sejak tahun 2004 ya, pemilu pertama kita langsung, jadi itu rakyat boleh memilih untuk secara langsung. Nah, faktanya teman-teman di negara republik lain, misalnya di Korea Utara ya, teman-teman mungkin tahu siapa pemimpinnya, Kim Jong Un yang kedua. Di sana juga ada pemilu ya, pemilu. Cuman kalau teman-teman baca-baca ya, di sana itu pemilu itu hanya ada satu kertas yang hanya berisi nama Kim Jong Un saja. Jadi sebenarnya pada aktivitas pemilu di Korea Utara, rakyat itu tidak berdaulat sebenarnya. Jadi memang rakyat hanya datang misal ke TPS ketika pemilu ya, dan situ sudah disediakan satu surat suara yang isinya hanya satu orang pemimpinnya, yaitu Kim Jong Un. Jadi rakyat hanya cukup memasukkan tanpa melakukan pemilihan. Itu contoh pelaksanaan di Korea Utara ya, yang menggunakan sistem republik. Nah, dalam sistem republik ini kita kenal namanya Vox Populi, Vox Dei, yaitu suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi memang apa kata rakyat adalah apa kata Tuhan. Itu adalah slogan yang populer. Artinya adalah bahwa kebenaran itu ada di tangan rakyat, di tangan mayoritas rakyat. Nah, inilah yang perlu kita dalami ya, apakah perkara tersebut sesuai dengan Islam atau tidak. Baik, ya teman-teman, kalau bicara tentang pemilu ya, pemilu maka tak lepas dari satu buah akad yang namanya wakalah. Jadi faktanya ketika kita melakukan pemilu contohnya, memang aktivitasnya datang ke TPS ya, melakukan pencoblosan terhadap surat suara ya. Tapi sesungguhnya bahwa dalam pemilu, baik memilih presiden, wakil rakyat di DPR atau MPR maupun juga pilkada, ini adalah sebuah akad perwakilan. Dan ketika kita mencoblos surat suara, itu berarti kita sedang berakad dengan orang yang dipilih di surat suara tersebut. Nah, hukum wakalah seperti apa? Maka hukum wakalah ini hukum asalnya ya. Hukum asalnya adalah perkara yang mubah atau boleh. Ya, dalilnya bolehnya wakalah adalah memang contohkan di dalam hadis ya. Di antaranya kita lihat dari aktivitas Rasulullah SAW dalam sebuah sirah disebutkan bahwa
Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, beliau pernah hendak mau berangkat ke Khaybar ya, satu buah wilayah di sekitaran Madinah. Lalu beliau, maksudnya Jabir ini menemui Rasulullah SAW. Nah, lalu Rasulullah itu menyampaikan bahwa jika engkau menemui wakilku di Khaybar, maka ambillah olehmu darinya 15 wasa. Artinya adalah di daerah Khaybar itu ada wakil dari Rasulullah SAW. Berarti memang kalau ada wakil dan Rasulullah melakukan itu, maka aktivitas perwakilan itu adalah hukumnya boleh. Ataupun juga dari aktivitas baiat Aqabah yang kedua ya, di mana saat itu Rasulullah SAW meminta 12 wakil ya dari 75 orang yang datang di Aqabah. Jadi dari 75 orang itu Rasulullah meminta 12 orang sebagai wakil penanggung jawab yang akan menghadap Rasulullah saat itu ya. Dan ternyata ke-12 wakil ini bukan ditunjuk oleh Rasulullah, tapi para sahabat Ansar memilih wakilnya yang akan menjadi wakil untuk menemui Rasulullah SAW. Artinya memang hukum asal wakalah ini adalah suatu perkara yang dibolehkan. Apaan Kang? Apaan? Ya. Suaranya bisa agak keras kan? Agak kecil kan? Cek masih ini enggak? Masih kecil enggak? Kalau yang pakai headset atau headphone agak besar sih, tapi kalau nggak pakai headset agak kecil. Nanti kalau masih kurang jelas bilang ya. Ya. Baik, lalu terkait dengan rukun-rukun apa saja yang harus dipenuhi ketika wakalah atau perwakilan tadi, ada 4. Yang pertama adalah adanya akad, ijab dan qabul. Ada 2 pihak yang berakad, yaitu pihak wakil dan mewakil ya. Lalu juga ada, nah ini yang penting di dalam poin wakalah adalah terkait dengan objek akad, yaitu perkara yang diwakilkan. Nah ini menjadi penting ya, karena dalam pemilu tadi kita kan sedang berakad dengan orang yang kita pilih di dalam kertas suara gitu kan. Oleh karena itu keikutsertaan kita dalam pemilu itu harus melihat ya, aktivitas atau objek dari akad tadi, orang yang kita wakil, yang kita mewakilkan kepada dia itu perkaranya apa, gitu, melakukan aktivitas apa. Nah, dalam Islam sesungguhnya semua hal baik 1, 2, 3, 4 ini harus sesuai dengan syariat Islam atau ajaran Islam. Nah, sebelum kita mengetahui pemilu itu boleh atau tidak, nah maka kita perlu dulu melihat sekilas ya tugas-tugas dari presiden gitu, ataupun juga kepala daerah ataupun juga wakil rakyat. Nah, ini beberapa tugas dari presiden yang saya kutip ya. Yang pertama, tugas presiden adalah tentunya memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar, ataupun juga presiden mengajukan dan menetapkan undang-undang. Nah, sebenarnya 2 poin ini yang coba kita lihat ya, bahwa
yang menjadi masalah ya adalah terkait dengan undang-undang yang dijalankan oleh penguasa saat itu. Jadi kita ketahui tadi bahwa dalam sistem demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat, dan juga kita tahu bahwa dari struktur yang ada yang bertugas membuat undang-undang adalah DPR ya, atau Majelis Perwakilan, dan undang-undang dibuat ini berdasarkan kesepakatan ya, kesepakatan dari para wakil rakyat tadi. Ini yang menjadi masalah. Jadi dan sesungguhnya dalam Islam mekanisme pembuatan undang-undang itu tidak seperti itu. Nah ini juga masalah. Terus yang kedua terkait dengan tugas kepala daerah ya, dia tugasnya adalah memegang kekuasaan di daerah ya, berdasarkan undang-undang. Lalu juga sama dia juga bisa mengajukan rancangan peraturan daerah, makanya nanti di wilayah-wilayah itu ada perda gitu. Ataupun juga melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Artinya memang penguasa di dalam sistem yang berjalan saat ini memang dia mengharuskan ya menjalankan undang-undang yang sudah ada. Nah yang perlu kita pahami bahwa undang-undang yang ada saat ini adalah undang-undang yang dibuat oleh manusia gitu. Dan kalau kita lihat juga ada ya, atau mungkin ada banyak sekali ya undang-undang yang justru bertentangan dengan syariah Islam. Nah inilah yang kita khawatirkan. Jadi ketika kita mewakilkan ya kepada orang, di mana orang tadi menjalankan hukum yang bukan berasal dari Allah, kita kena gitu. Kita dapat juga dosa jariahnya gitu. Karena kita menjadi bagian suksesi menjalankan hukum bukan dari hukumnya Allah SWT. Padahal bicara tentang mengangkat penguasa ya, ini adalah penting bahwa dalam Islam kita harus tahu dalam mengangkat penguasa ini ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan karakter dan sosok penguasa ya. Yang kedua adalah terkait dengan sistem atau aturan yang akan diterapkan oleh penguasa. Jadi dalam pemilu dua hal ini juga penting kita lihat ya teman-teman. Ya, jadi kita memilih pemimpin itu bukan berdasarkan karena adanya kebaikan dari dia mengasih uang dan sebagainya, bukan. Atau kita lihat dia ini adalah orang yang baik kepada kita, bukan. Tapi kita harus lihat dari dua aspek ini. Yang pertama dari sosok penguasanya seperti apa, yang kedua dari aturan yang akan diterapkan seperti apa. Nah dalam Islam sesungguhnya ada 7 hal yang menjadi syarat seseorang boleh menjadi penguasa. 7 hal ini, 7 perkara ini digali dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Yang pertama, Islam mengharuskan namanya penguasa itu tentu saja harus seorang Muslim. Tidak boleh dalam Islam pemimpin itu adalah orang kafir. Yang kedua, laki-laki. Jadi ada satu hadis ya, di mana saat itu Rasulullah SAW menyampaikan ya, ketika suatu kekuasaan, saat itu kasusnya di negara Persia ya, Persia dipimpin oleh seorang wanita. Nah sahabat mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa Persia itu dipimpin oleh seorang wanita. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Maka kurang lebih Rasulullah menyampaikan bahwa ya tidak akan ada kebaikan ketika suatu negara dipimpin oleh seorang wanita. Ya teman-teman. Jadi itu adalah suatu hal yang harus kita perhatikan ya. Ya, ini bukan sebuah perkara yang bersifat diskriminatif, bukan.
Karena sesungguhnya dalam Islam wanita juga memiliki hak khusus. Ada perkara-perkara yang bersifat umum, ada perkara-perkara yang bersifat khusus. Contoh misalnya dalam hukum laki-laki dan pria kadang-kadang disamakan, tapi kadang-kadang juga dibedakan. Karena memang Islam memahami tentang karakter wanita dan pria, ada yang bisa sama, ada juga yang beda. Karena dalam ibadah laki-laki dan wanita ada yang sama, ada yang beda. Kewajiban sholat misalnya, laki-laki dan wanita sama, gitu kan. Tapi memang wanita misalnya punya rukhsah ketika ada haid, maka dia tidak apa-apa, tidak sholat kan gitu. Itulah sebuah rukhsah. Dan itu tidak ada pada laki-laki gitu kan. Ataupun juga karena Islam melihat bahwa laki-laki misalnya dapat dalam warisan, laki-laki dapat 2, terus perempuan dapat 1. Ini bukan diskriminasi. Kita sebenarnya secara sistemik bahwa ya memang laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan wanita. Maka wajar kalau laki-laki dalam Islam itu mendapat 2 bagian, sedangkan dalam wanita hanya 1. Ini contoh saja ya teman. Nah, kita perhatikan bahwa dalam syarat penguasa ini harus laki-laki, karena memang terkait dengan kapabilitas, bahwa memang yang mobile kan namanya mobile kesana kemari gitu kan. Sedangkan kalau wanita banyak sekali hambatan gitu. Dia tidak boleh harus keluar, harus mobilitas yang tinggi. Ini juga kalau dibebankan kepada perempuan, aktivitasnya adalah aktivitas yang berat gitu kan. Tapi intinya di dalam syariah memang wajib laki-laki untuk penguasa. Yang ketiga, balik, berakal, dan merdeka. Ini juga terkait dengan taklif hukum ya, karena memang kalau orang yang belum balik atau gila gitu kan, maka dia tidak kena taklif hukum, sehingga dia tidak layak untuk menjadi pemimpin. Kena taklif hukum aja tidak layak untuk jadi pemimpin. Terus juga dia harus merdeka, bukan budak. Karena penguasa harus merdeka dari yang lain. Adil juga mampu. Dia harus adil, artinya dia memiliki kemampuan atau menempatkan suatu perkara ini pada tempatnya, dan dia bukan orang fasik, lalu dia juga mampu memikul tanggung jawab. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya ketika memilih pemimpin, dalam artian penguasa, bukan dalam artian konteks misalnya sekolah itu bukan penguasa. Jadi boleh, makanya di sekolah orang yang memimpinnya wanita boleh, ataupun di perusahaan itu kan bukan penguasa, maka boleh. Tapi kalau dalam konteks pemerintahan penguasa, maka syarat-syarat ini harus terpenuhi. Yang kedua, bicara terkait dengan sistem yang diterapkan, maka wajib ya orang yang tadi akan berkuasa, dia harus menegaskan bahwa ia akan menerapkan syariat Islam, dan dia juga menjadikan penerapan hukum Islam tanpa sembunyi-sembunyi atau berbelit-belit. Nah, faktanya memang ketika pemilu ada nggak sih orang yang memenuhi kedua tadi gitu? Sangat jarang ya, sangat jarang sekali. Terutama yang model yang perkara yang kedua ini ya, dia dengan terbuka ketika berkuasa akan menerapkan Islam secara kafah tanpa perkara-perkara yang lain gitu. Itu yang jarang kita temukan. Itu terkait dengan penguasa. Lalu terkait dengan tugas dari majelis perwakilan di dalam sistem demokrasi, tadi sudah dibahas sedikit dalam Res Politika, yang bahwa tugas dari majelis perwakilan ini adalah untuk diantaranya membuat undang-undang gitu kan. Di dalam majelis perwakilannya ada DPR maupun ada MPR, ada DPD, ada dari tugas DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi lembaga tersebut
berfungsi sebagai legislator ya di pemerintahan pusat. Nah, tugas mereka itu biasanya ya ini membuat undang-undang gitu kan. Fungsi utamanya itu membuat undang-undang. Dari mulai misalnya presiden mengajukan rancangan undang-undang, maka tugas mereka adalah mereview lalu hingga mengawasi sampai disahkannya oleh presiden. Nah, yang kedua biasanya mereka bertugas untuk memonitoring anggaran. Makanya ada aktivitas nanti DPR meminta menterinya untuk hadir ke DPR gitu untuk meminta pertanggungjawaban dari DPR tentang penggunaan anggaran negara. Jadi diantaranya adalah tugasnya mengawasi atau mengoreksi dari pemerintah. Yang ketiga itu terkait dengan mengangkat dan memberhentikan penguasa. Ini biasa dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini adalah kurang lebih 3 gambaran dari tugas di Majelis Perwakilan DPR maupun MPR. Nah, lalu bagaimana dalam Islam terkait dengan tadi tugas dari Majelis Perwakilan? Maka sesungguhnya dalam Islam standarnya jelas ya, bahwa kita ketika melihat suatu perbuatan standarnya harus sesuai dengan hukum syara. Nah, di dalam sistem demokrasi inilah tadi yang jadi masalah adalah undang-undang yang dibuat ini berdasarkan kesepakatan dari manusia. Contoh yang terbaru lah misalnya undang-undang Omnibus Law yang sekarang sedang ramai. Isi dari undang-undang tadi banyak yang menilai bahwa isi undang-undang tersebut sedikit pro terhadap masyarakat luas, terutama kaum buruh, dan di satu sisi lain sangat pro terhadap penguasa. Nah, ini contoh ya bahwa kesepakatan orang-orang di DPR maupun MPR itu juga bisa jadi ya tidak selaras dengan apa keinginan dari masyarakat yang luas. Nah, ini yang jadi masalah lain lah di dalam sistem demokrasi yang berjalan. Tapi di sisi lain yang utama itu adalah ketika membuat hukum, biasanya tadi hukum yang dibuat ini bukan berdasarkan Islam, tapi biasanya berdasarkan kesepakatan manusia. Nah, jelas tadi yang poin pertama untuk tugas itu saja tugas yang batil ya, undang-undang dibuat berdasarkan kesepakatan manusia. Dalam syariat Islam jelas bahwa undang-undang yang dibuat ini harus sesuai dengan syariat Islam. Ketika ada undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, itu adalah undang-undang yang batil yang tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan. Kedua, tugas dari Majelis Perwakilan adalah mengawasi maupun mengoreksi pemerintah. Nah, terkait dengan aktivitas mengawasi dan mengoreksi pemerintah, kalau pandangan Islam ini adalah perkara yang wajib sebenarnya, ya, wajib bagi setiap kita sebagai seorang Muslim. Jadi inilah sebuah bentuk amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kita boleh ya melakukan koreksi terhadap pemerintah. Dan juga secara konstitusi negara membolehkan masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap berjalannya pemerintahan. Mekanisme koreksi bisa lewat Majelis Perwakilan ya tadi sesuai tugasnya, ataupun juga kita sebenarnya boleh langsung melakukan koreksi. Contoh misalnya terkait dengan aktivitas demo, itu juga salah satu bagian menunjukkan aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, apalagi mereka yang ada di perwakilan ya, terutama di
dalam majelis perwakilan yang mereka adalah wakil dari umat, maka harusnya mereka lebih lagi gitu, karena mereka memiliki akses kepada pemerintah, itu bisa langsung mengoreksi. Jadi dalam konteks tugas yang kedua tidak ada masalah sih, ketika memang tugasnya mengawasi dan mengoreksi pemerintah. Nah, poin yang ketiga terkait dengan mengangkat dan memberhentikan penguasa, ini jadi masalah ya, karena tadi penguasa yang diangkat ini ternyata notabene dia tidak menjalankan aturan Islam. Apalagi kalau misalnya yang diangkat adalah tidak memenuhi syarat yang utama tadi, laki-laki, muslim, balik, berakal, merdeka, mampu, adil. Misalnya dia tidak memenuhi, ya berarti juga tidak sah sebenarnya kalau dalam pandangan Islam, ya. Merupakan mekanisme yang batil. Jadi dari 3 tugas dari majelis perwakilan yang kita kritisi adalah 2 poin tadi. 2 poin terkait dengan membuat undang-undang, yang kedua adalah mengangkat penguasa. Sedangkan terkait dengan mekanisme controlling sebenarnya tidak ada masalah. Nah, ini fakta yang terjadi di dalam sistem demokrasi ya. Ada anggapan bahwa memang demokrasi ini adalah sebuah jalan perubahan, pemilu adalah sebuah jalan perubahan. Namun faktanya kita lihatlah sejak Indonesia merdeka dan mengadakan pemilu pertama sejak 1955-an ya. Itu perubahan itu hanya sebatas perubahan pergantian orang, dan dilihat dari berbagai masa jabatan dari presiden, tidak ada perubahan yang signifikan ya dalam pengaturan masyarakat. Sama-sama masih menggunakan sistem sekuler, sama-sama masih berpihak kepada kapitalis, gitu. Dan ujung-ujungnya adalah masyarakat menjadi objek, hanya sebatas objek ketika pemilu saja. Jadi perubahan yang hakiki, kalau kita ingin perubahan yang hakiki ya harus orangnya pastinya harus orang yang bertakwa tadi, memenuhi syarat. Yang juga sistemnya benar atau tidak gitu kan. Kalau sistemnya masih bobrok gitu kan, mau setakwa apapun pemimpinnya ya susah juga gitu kan, karena dia akan terikat dengan sistem. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam sistem demokrasi yang berjalan ya, pemilu maupun parpol ini berusaha untuk melanggengkan sistem demokrasi yang rusak. Maksudnya adalah ketika misalnya ada ketidakpuasan dari rakyat terhadap penguasa yang ada, lalu bagaimana untuk menggantinya? Maka tadi ada mekanisme pemilu dan parpol berebut suara ya, dan menyajikan perubahan, sehingga suasana perubahan di tengah-tengah masyarakat itu untuk mengganti penguasa disalurkan lewat partai politik yang ada. Partai politik yang ada mencoba untuk berebut hati masyarakat, dan akhirnya tadi sebenarnya karena sistemnya yang rusak tadi, maka kalaupun masyarakat berusaha memberikan suara lewat parpol gitu, tapi tadi karena yang dijalankan sistem yang rusak gitu, maka perubahan tadi ada perubahan yang ya tadi sebatas ganti orang saja. Jadi kita senantiasa setiap pemilu itu hanya mengharap perubahan, tapi perubahannya hanya sebatas ganti orang. Dan kalau saya lihat, selama yang saya rasakan, ketika ganti presiden, ganti wakil rakyat, ganti kepala daerah, tidak ada perubahan yang signifikan yang berubah ekonomi masyarakat atau pergaulan tengah-tengah masyarakat, tidak ada yang signifikan totalitas. Hingga tadi pemilu dan parpol ini hanya melanggengkan sistem yang ada saja. Yang ketiga, ya ketika kampanye misalkan banyak pelanggaran syariat lah. Kita sudah mafhum ketika kampanye ada proses menarik
massa gitu kan. Dengan cara apa? Ngumpulin massa, gimana caranya supaya massa berkumpul banyak gitu. Ya ada dengan cara konser gitu kan. Jumlah konser itu campur baur laki-laki dan wanita. Atau tak jarang juga ada istilahnya serangan fajar gitu kan. Jadi pagi-pagi sebelum pemilihan ada bagi-bagi amplop yang bukan hanya amplop sebenarnya, ada isinya juga gitu kan. Nah ini yang jadi masalah. Jadi ada juga pelanggaran syariat ketika pra pemilu maupun ketika pemilu gitu. Yang keempat, dari sistem politiknya, pemilu itu berbiaya mahal. Ya tadi ada mekanisme kampanye dan sebagainya, sehingga sistem politik ini biayanya mahal. Bahkan ada kriteria, misalnya untuk menjadi presiden harus punya uang sekian triliun, untuk menjadi anggota DPR harus punya uang sekian miliar, untuk menjadi kepala daerah harus punya uang sekian miliar. Ya karena memang tadi pemilu ini sistem politiknya berbiaya yang mahal. Maka kalau tidak punya uang bagaimana? Nah disinilah masuk para pengusaha. Jadi memang tidak asing ketika ada simbiosis mutualisme antara pengusaha dengan penguasa. Bahkan kemarin kan diberitakan oleh Pak Mahfud MD, 92% calon kepala daerah ini dibiayai oleh cukong. Cukong itu dalam artian pengusaha ya. Artinya kalau sudah mekanismenya seperti ini, maka wajar sekali teman-teman ya, kebijakan yang dibuat oleh para kepala daerah atau wakil rakyat ini ya pro terhadap para pengusaha. Ini yang perlu kita kritisi dari pemilu di sistem demokrasi. Nah, selanjutnya terkait dengan kaidah fikih di dalam pemilu di sistem demokrasi. Ketika masuk masa pemilu, biasanya apalagi kalau yang umat Islam disuguhi dengan beberapa kaidah yang Islami, kaidah yang berasal dari Islam. Ya, kaidah ini berasal dari Islam. Cuman kalau saya lihat dari segi faktanya tidak tepat ketika digunakan untuk pemilu. Dan ini mungkin kalau teman-teman mengkaji ada juga ustadz-ustadz lain yang menyampaikan kaidah-kaidah ini. Yang tujuannya adalah teman-teman itu jangan golput. Gitu. Teman-teman itu harus milih di dalam aktivitas pemilu. Makanya digunakan kaidah-kaidah fikih yang kalau saya nilai kaidah fikih ini kurang tepat. Yang pertama, ada kaidah namanya ad-darurah bi al-manzurat. Jadi dalam kondisi darurat membolehkan hal-hal yang haram, yang diharamkan. Jadi menganggap bahwa ketika tidak melakukan pemilu, artinya ketika kita tidak menyalurkan hak pilih, maka kita akan masuk kepada kondisi darurat katanya. Sehingga haram kalau kita tidak mengikuti pemilu. Nah, lalu bagaimana pandangan kita? Kalau pendapat saya perkara tersebut tidak tepat ya. Jadi menggunakan kaidah darurat sehingga kita harus ikut dalam pemilu, apalagi pemilu legislatif. Alasannya ya pertama tadi ya, kaidah tersebut kurang pas kan? Karena fungsi dari legislasi tadi adalah salah gitu kan, dimana pemilu legislatif contohnya fungsinya adalah dia nanti memilih anggota parlemen yang tugasnya adalah membuat undang-undang yang diharamkan oleh Islam gitu. Nah ini tidak tepat gitu kan, karena memang undang-undang yang dibuat ini adalah bukan dari Islam gitu. Yang kedua, kalaupun bisa masuk ke dalam kondisi doror, oke lah misalnya ini kondisi doror katanya gitu kan, sehingga boleh melakukan hal yang haram. Kalau dinilai faktanya ya, kondisi darurat ini haruslah kondisi yang sampai kepada tahapan berakibat pada kematian.
Ya, misalnya menurut Imam As-Suyuti pendapatnya adalah yang namanya kondisi darurat itu adalah suatu batas, kalau kita nggak melakukan itu maka dia akan meninggal atau setidaknya mendekati kematian. Nah, misalnya kehilangan anggota tubuh dan sebagainya gitu kan. Oleh karena itu dalam kondisi misalnya kita lagi tersesat di hutan, sedangkan di situ misalnya tidak ada makanan lain kecuali daging babi misalnya, kaidah tersebut tepat tidak digunakan. Daging babi haram, tapi kalau dalam kondisi darurat kita nggak makan daging babi itu menjadi meninggal, maka boleh dilakukan. Nah, sedangkan dalam konteks pemilu, konsider apa gitu kan? Karena memang kalau kita nggak ikut pemilu emang meninggal kan, enggak juga gitu kan. Nah, ini yang kita kritisi dari poin darurat atau darurat, sebenarnya konteks pemilu ini kurang pas. Terus juga Imam Taqi dan namanya juga sama sih, kurang lebih pendapatnya sama dengan Imam Asyuti bahwa namanya darurat itu harus sampai kepada tahapan yang bisa mengkhawatirkan menimbulkan kematian. Nah, itu yang kita kritisi dari poin pertama. Yang kedua terkait dengan akhofu dararian, yaitu memilih bahaya atau darar yang paling ringan dari dua bahaya yang ada. Ya. Nah, kaidah ini memang biasa digunakan untuk menyikapi adanya dua bahaya, ya diasumsikan lah ketika pemilu ada bahaya gitu kan. Bahaya kecilnya apa? Bahaya kecilnya emang umat terlibat dalam demokrasi itu kan bahaya juga kan, karena tadi fakta-fakta yang saya sebutkan sebelumnya. Satu bahaya kecilnya itu umat terlibat dalam demokrasi. Tapi ada bahaya yang lebih besar, yaitu kalau umat nggak terlibat dalam demokrasi, akan ada dominasi orang kafir di parlemen atau kabinet yang nanti bisa mengancam kepentingan atau aspirasi umat Islam. Akhirnya kan membandingkan kan, ternyata bahaya ikut pemilu lebih ringan dibandingkan nanti ketika orang-orang kafir berkuasa di tengah-tengah masyarakat. Sehingga penggunaan kaidah ini ya membolehkan umat ikut pemilu. Nah, kalau pendapat saya, pendapat ini kurang tepat juga ya. Yang pertama adalah pengamalan kaidah tersebut nggak sah juga karena tidak memenuhi syarat ya, bahwa ya tadi jelas bahwa aktivitas legislasi adalah suatu aktivitas yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran yang qat'i ya, yang jelas gitu. Yang kedua, dari segi penggunaan kaidah tadi ya, bahwa sering kita terjebak pada logika jumlah orang atau individu ya, dan sering kita lupakan terkait dengan aspek sistem. Diasumsikanlah contohnya kalau di parlemen mayoritas muslim, maka akan baik dan tak bahaya gitu kan. Sebaiknya kalau di parlemen mayoritas non muslim, dampaknya nggak akan baik dan berbahaya gitu. Seperti itu ya gambarannya. Ini asumsinya asumsi logika jumlah orang, berarti kan kalau banyakkan muslim nggak bahaya, kalau banyakkan muslim bahaya gitu. Padahal faktanya ya secara pelaksanaan jumlah muslim atau non muslim tidak ada efeknya terhadap sistem demokrasi. Karena apa? Karena sistem yang dijalankan adalah undang-undang buatan manusia itu sendiri. Dan faktanya juga kalau kita lihat undang-undang yang dilegislasi di tengah-tengah masyarakat saat ini, kebanyakan kan proporsi jumlah anggota muslim dan muslim lebih banyak muslim. Tapi faktanya undang-undang yang ada sekarang yang dibuat tak sedikit yang justru malah menyengsarakan masyarakat. Mungkin ya di minggu sebelumnya juga sudah dibahas tentang UU Omnibus Law oleh pemateri sebelumnya gitu kan. Kita lihat yang mengajukan muslim, yang menilai mengontrol muslim, yang merancang juga muslim, yang mengesahkan muslim juga gitu. Ya itulah faktanya ya, ketika memang para penguasa atau wakil rakyat yang muslim itu ya cukup, tapi butuh sistem namanya. Itu yang penting, bahwa sistem ini yang harusnya melahirkan undang-undang yang sesuai dengan syariah. Nah itu jadi penting juga.
Oke, yang terakhir, kaidah yang terakhir adalah terkait dengan mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Jadi apa yang tak dapat diraih semua maka jangan ditinggalkan semua. Maksudnya adalah gini, jadi umat Islam itu harus ikut pemilu walaupun tidak bisa mayoritas misalnya meraih kursi muslim, jangan sampai nggak ikut memilih sama sekali. Nah, yang pertama kita perlu lihat bahwa penggunaan kaidah ini juga tidak dibenarkan karena dua hal. Yang pertama, jelas sama saja bahwa para wakil rakyat yang ada di DPR atau MPR maupun pemerintah penguasa jelas mereka tidak menjalankan undang-undang atau syariat Islam. Yang kedua, kaidah yang ketiga ini sebenarnya hanya cocok diterapkan pada hal-hal yang halal, ya. Jadi yang halal saja dan tidak bisa diterapkan pada perkara yang haram seperti tadi proses membuat hukum yang bukan berdasarkan hukum Allah SWT. Nah, jadi contoh misalnya kaidah ini tidak bisa diterapkan kalau korupsi, kalau tidak bisa korupsi 2 miliar maka korupsi 1 miliar saja. Itu kan nggak bisa seperti itu gitu kan. Karena memang kaidah tersebut hanya cocok dilakukan untuk perkara yang bersifat halal saja. Sedangkan tadi demokrasi adalah pemilu demokrasi sudah kita lihat jelas keharaman. Ini untuk penggunaan kaidah yang perlu teman-teman mengerti ya. Ketika ada pemilu biasanya ramai orang-orang menggunakan kaidah tersebut. Baik, sebentar. Jadi faktanya dalam sistem demokrasi, penguasa atau kepala daerah, kepala negara maupun anggota majelis diangkat tidak untuk membuat atau menjalankan aturan Islam, sehingga wakalahnya adalah batil. Kecuali kalau memang mereka dengan terang-terangan siap untuk menjalankan, membuat undang-undang syariat Islam, gitu, atau siap menerapkan Islam, itu baru maka akan wakalahnya sesuai dengan apa yang diakarkan. Nah, lalu apa bedanya dengan pelaksanaan pemilu dalam Daulah al-Khilafah? Ya, teman-teman kita perlu ketahui dulu terkait dengan 4 pilar di dalam sistem khilafah. Yang pertama adalah terkait dengan kedaulatan di tangan syariah, bukan di tangan rakyat. Nah, ini yang membedakan dengan sistem demokrasi. Jadi nomor kedaulatan di tangan syariah. Yang kedua, kekuasaan di tangan umat. Yang ketiga, wajib mengangkat seorang khalifah saja. Yang keempat, yang melegislasi hukum syara adalah khalifah. Nah, jadi yang namanya negara khilafah yang utamanya itu adalah khalifahnya saja. Sehingga di dalam sistem khilafah itu tidak ada istilahnya pembagian kekuasaan seperti di dalam sistem demokrasi. Ya, sebagaimana yang tadi di awal disebutkan, dikenalkan oleh Montesquieu. Namun tentu saja namanya kekuasaan ada di tengah-tengah umat, di tangan rakyat, sehingga sebenarnya khalifah selaku pemimpin utama negara itu juga tidak bisa berkuasa kalau dia tidak mendapatkan mandat dari rakyat, gitu kan. Ini yang perlu kita pahami. Yang selanjutnya bahwa ketika khalifah mendapatkan mandat dari rakyat, ya, biasanya mekanismenya melalui baiat. Namun kita harus pahami bahwa rakyat ini bukanlah majikan dari khalifah. Sebaliknya juga bahwa khalifah itu bukanlah buruh rakyat. Sebab akad antara khalifah dengan rakyat itu bukanlah akad ijarah. Makanya khalifah di dalam Daulah Khilafah itu tidak digaji.
Jadi khalifah hanya mendapatkan santunan sesuai dengan keperluan hidup khalifah dan keluarganya. Jadi akadnya adalah akad pemerintahan, yaitu nanti khalifah akan memerintah rakyat dengan hukum Allah SWT. Dan selama tidak ada pelanggaran dari khalifah atau tidak ada penyimpangan terhadap hukum syara, maka dia tidak diberhentikan. Ya. Ataupun kalau diberhentikan, itu mekanismenya nanti lewat mahkamah mazolim. Nah, ini perbedaan antara khilafah dengan sistem demokrasi yang ada. Oleh karena itu, nanti di dalam Daulul Khilafah ada namanya majelis wilayah dan majelis umat. Tadi ya, bagaimana rakyat itu memberikan kekuasaan terhadap khalifah, lewat siapa dong memberikan kekuasaannya, memberikan mandatnya. Nanti di dalam Daulul Khilafah lewat dua, ada majelis wilayah, ada majelis umat. Jadi majelis wilayah atau majelis umat ini adalah wakil-wakil umat di dalam sistem khilafah. Namun perbedaannya adalah nanti kita lihat bahwa ini ya. Jadi kalau tadi majelis perwakilan ini 3 tugas tadi, sedangkan kalau dalam majelis wilayah nanti bagaimana umat memberikan kekuasaan kepada khalifah itu hanya lewat aktivitas majelis umat atau majelis wilayah. Nah, fungsinya tentu saja kalau dalam majelis umat atau majelis wilayah tidak ada sedikit pun mereka diberikan tugas untuk membuat undang-undang, karena yang bertugas untuk melegislasi adalah khalifah. Gitu. Ini terkait dengan majelis umat dan majelis wilayah. Dan kita juga perlu pahami bahwa yang namanya majelis umat atau majelis wilayah ini bukanlah bagian dari penguasa, ya, karena tugasnya hanya 2, yaitu syuro dan muhasabah. Syuro itu artinya dalam konteks masyarakat di dalam daulah, maka khalifah memiliki hak atau masyarakat itu memiliki hak untuk dimintai pendapat oleh khalifah dalam perkara-perkara yang bersifat mubah, ya, gitu. Nah, itu hak masyarakat itu syuro, dimintai pendapat. Makanya dulu juga Rasulullah SAW senantiasa merujuk kepada para sahabat-sahabat tertentu, dan di situ Rasulullah meminta pendapat dari sahabat. Contohnya ketika perang Badar gitu kan, Rasulullah minta pendapat dari sahabat-sahabat. Jadi ini ada hak dari ini masyarakat. Kedua, muhasabah, melakukan aktivitas koreksi terhadap khalifah juga boleh. Lewat siapa? Lewat majelis wilayah atau majelis umat, atau juga boleh secara langsung. Sehingga kalau aktivitasnya seperti itu, maka majelis umat ini bukanlah bagian dari penguasa. Dan tentu saja nanti para wanita itu boleh nanti menjadi anggota dari majelis umat maupun majelis wilayah. Ini fungsinya adanya majelis wilayah, yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wali tentang fakta di wilayahnya. Ya. Tujuannya adalah agar nanti wali ini bisa menjalankan tugas sesuai dengan informasi yang diberitahukan oleh majelis wilayah. Yang kedua juga bisa jadi majelis wilayah ini dia akan melihat ya, bagaimana pelaksanaan hukum-hukum yang dijalankan oleh para wali, dan nanti boleh majelis wilayah ini menampakkan ketidaksukaan atau komplain kepada khalifah terkait dengan bagaimana wali di dalam wilayah tersebut menjalankan aktivitasnya. Nah, ini adalah aktivitas ya, tata cara pemilu di dalam majelis wilayah atau majelis umat di dalam
dalam khilafah. Yang pertama, memang ada proses pemilihan dulu ya. Di dalam khilafah itu ada dua pemilu, ada pemilu majelis wilayah dan pemilu majelis umat. Yang pertama nanti mekanismenya biasanya adalah dilakukan terlebih dahulu pemilihan majelis wilayah oleh masyarakat di wilayah tersebut, dan selanjutnya mereka yang terpilih oleh umat akan menjadi anggota majelis wilayah. Lalu nanti setelah terkumpul anggota majelis wilayah, nanti mereka akan berdiskusi di antara anggota majelis wilayah tadi siapa yang akan duduk di majelis umat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nanti anggota majelis wilayah yang terpilih menjadi anggota majelis umat, posisi di majelis wilayah ini akan diganti oleh orang yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan anggota majelis wilayah. Artinya kalau misalnya seseorang yang awalnya dia menduduki anggota di majelis wilayah, lalu terpilih lewat pemilu tadi jadi anggota majelis umat, lalu siapa yang akan menggantikannya atau menggantikan kursi dia di anggota majelis wilayah? Yang akan digantikan oleh jumlah suara terbanyak ketika voting anggota majelis wilayah tadi, maka dia menggantikan posisi anggota majelis wilayah. Yang poin keempat ini terkait dengan al-zimah atau al-zimah ini adalah non-muslim yang tinggal di dalam daulah, maka mereka juga boleh memiliki wakil yang bisa duduk di dalam majelis wilayah maupun di dalam majelis umat. Fungsinya jelas ya, tentu mereka tidak akan dibenarkan untuk mengoreksi undang-undang yang ada karena kan kapabilitasnya sebagai seorang non-muslim. Tapi tugas mereka adalah menyampaikan aspirasi komplain terhadap aktivitas wali maupun aktivitas khalifah terhadap penguasaan atau terhadap pemerintahan mereka yang berjalan di wilayahnya gitu. Jadi boleh nanti non-muslim melakukan komplain lewat atau koreksi muhasabah lewat majelis wilayah atau majelis umat yang dia adalah non-muslim. Yang terakhir poin kelima, ini masa keanggotaan ini dibatasi hanya 5 tahun. Ini yang diadopsi. Yang terakhir terkait dengan pemilihan khalifah, nanti mekanismenya Mahkamah Mazolim yang akan menyeleksi calon khalifah. Syaratnya tadi harus memenuhi syarat yang 7 tadi ya. Lalu nanti majelis umat akan bermusyawarah menentukan jumlah calon khalifah. Yang pertama yang ditabani oleh yang saya tahu ya, bahwa maksimal ya dipilih dulu 6 calon ya. Lalu nanti majelis umat ini akan memusyawarahkan, lalu akan dikerucutkan lagi menjadi 2 calon. Nah, 6 calon ini di mana dilihat dari dulu ya, ketika pemilihan Umar menjadi khalifah itu maksimal 6 calon. Nah, lalu selanjutnya nanti majelis umat akan bermusyawarah kembali untuk menentukan khalifah dari 2 calon terpilih. Yang poin keempat, majelis umat nanti melaksanakan baiat ikhtiar kepada khalifah terpilih. Dan yang kelima, tentang waktu pemilihan khalifah tidak boleh lebih dari 2 hari atau 3 malam. Ini yang ditabani. Artinya pemilihan khalifah itu begitu sederhana ya, tidak terlalu ribet seperti dalam mekanisme pemilu di sistem-sistem yang lain. Termasuk di sini juga tidak berbiaya tinggi seperti di sistem-sistem demokrasi dan sebagainya. Fungsi pemilu dalam daulah khilafah adalah untuk mengetahui siapa representasi masyarakat sebagai dasar anggota majelis umat ya. Maka dalam konteks ini ya, maka pemilu adalah sebuah keharusan. Ya, mungkin terkait dengan mekanisme pemilu, perbandingan saya coba membandingkan antara pemilu di dalam sistem demokrasi dengan pemilu di dalam sistem khilafah. Nah, dalam konteks kekinian ya memang ketika khilafah belum ada, maka
solusi untuk mengangkat seorang khalifah tentu bukan melalui pemilu, karena pemilu saya sampaikan bahwa bukanlah metode baku untuk mendirikan khilafah juga, dan juga bukan metode untuk mengangkat khalifah. Namun namanya pemilu itu adalah uslub ya, sehingga bisa kadang-kadang digunakan, juga bisa juga tidak, sesuai dengan situasi atau kondisi yang ada. Namun dalam konteks demokrasi kekinian ya, ketika memang undang-undang yang dijalankan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tidak tepat kita mati-matian untuk mengikuti pemilu. Sedangkan kita ketahui bahwa kewajiban untuk menegakkan khilafah adalah suatu perkara yang wajib ya. Nah, kita harus mengusahakan yang utama di sini. Yang utama itu adalah terkait dengan bagaimana Rasulullah mendapatkan nusroh, yaitu dengan cara dakwah gitu kan. Nah, seharusnya memang yang lebih utama itulah tadi, mendakwahkan pentingnya penerapan syariat Islam dibandingkan dengan kita sibuk fokus dengan pemilu untuk membuat tadi orang-orang muslim bercokol di tengah-tengah sistem demokrasi. Nah, ini yang lebih utama ya teman-teman, bagi kita sebagai seorang muslim untuk berjuang, berdakwah untuk agar terwujudnya sistem di tengah Islam di tengah masyarakat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dindin yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa sekali tentang pandangan Islam tentang pemilu. Baik, bila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa langsung atau di kolom chat. Silahkan bila ada yang ingin bertanya. Atau ini ada Kang, ada pertanyaan di kolom chat dari Saudara Muhammad Pandi. Izin bertanya, untuk menentukan seorang pemimpin itu dengan pemilihan yang seperti apa dan bagaimana yang baik itu? Soalnya untuk menentukannya sekarang itu sering terjadi kecurangan atau permainan data. Dan mungkin solusinya apa biar tidak terjadi kecurangan lagi? Dan yang kedua, apa sih yang membedakan atau ciri khas dari pemilihan pemimpin antara khilafah dan di demokrasi? Ya, mungkin gitu, Ustaz. Ustaz, cek. Ya. Oke. Tadi terkait dengan kecurangan ya di dalam di dalam sistem demokrasi, itulah yang jadi masalah ya, bahwa tadi saya sampaikan sistem demokrasi ini pertama dari segi prosesnya itu berbiaya mahal. Artinya untuk seseorang bisa menjadi presiden gitu ya, mencalonkan saja ya, untuk mencalonkan diri menjadi presiden itu kan butuh biaya yang mahal untuk kebutuhan kampanye. Siapa yang akan mendanai ya kan, untuk kebutuhan kampanye, untuk proses dan sebagainya ya, aktivitas pemilu juga sama, itu berbiaya mahal. Nah disitulah maka wajar ya ketika seseorang berkuasa di dalam sistem demokrasi, tujuannya bukan untuk riayatul ummah. Padahal dalam Islam yang namanya politik itu tujuannya hanya untuk mengurusi urusan umat. Sedangkan dalam demokrasi, politik ini adalah sebuah politik yang tujuannya adalah mencari kekuasaan. Ketika dia berkuasa, maka dia bisa melakukan apapun, termasuk dengan berkuasa itulah dia nanti bisa bekerja sama ya, dengan para kapitalisme ya, untuk membuat perkara undang-undang yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.
baik pengusaha maupun penguasa. Makanya saya bilang ya di slide ini bahwa wajar ketika ada suasana saling menguntungkan lah antara pengusaha dengan penguasa. Ketika kita lihat aja sekarang deh, ketika akhir-akhir jabatan seorang presiden saja sudah terlihat bahwa fokus dari presiden bukan ke riayatul umatnya, tapi bagaimana tahun depan bisa berkuasa lagi. Ya. Nah, disitulah dia mempunyai peluang bagaimana dia mendapatkan dana itu untuk tahun depan. Nah, ini peluangnya bisa tadi riskannya dah dengan cara korupsi, atau tadi dia bekerja sama dengan para kapitalisme untuk mendapatkan uang untuk biaya kampanye tahun selanjutnya. Nah, dari sisi pengusaha dia diuntungkan gitu. Karena dengan dia mendanai calon kepala daerah atau misalnya calon presiden, dia akhirnya bisa memesan undang-undang. Beberapa berita yang saya temui juga undang-undang itu sebenarnya bisa dipesan oleh orang yang punya uang. Undang-undang itu bisa dipesan. Itu beberapa berita yang saya temukan di media. Walaupun kita perlu cross check ya kebenaran berita tersebut, tapi setidaknya ya kita lihat juga fakta undang-undang yang dibuat sekarang justru malah pro terhadap para pengusaha dibanding kepada umat yang harusnya diurusi. Nah, itulah yang menjadikan tadi pemilu yang ada itu justru tidak menguntungkan terhadap rakyat, tapi justru menguntungkan kepada pengusaha. Terus dari segi kecurangan, ya ini adalah satu buah mekanisme untuk meraih kekuasaan. Ya beberapa pemilu di luar negeri juga sama ya. Peluang kecurangan itu ada karena memang kondisi calon penguasanya memang tidak bertakwa. Kalau seorang muslim bertakwa harusnya ketika dia mau berkuasa itu dia harusnya tadi pertama memperhatikan dunia syariat Islam, yang kedua juga dia tidak akan melakukan perkara-perkara maksiat gitu kan dalam meraih kekuasaan tadi. Bahkan dalam Islam tadi ya yang namanya menjadi penguasa itu perkara yang berat. Dulu juga ketika Umar bin Khattab ketika ditunjuk menjadi khalifah, jawabannya bukan alhamdulillah. Kalau sekarang kan namanya kekuasaan itu berebut. Kalau dulu namanya kekuasaan itu adalah beban, karena hisabnya paling berat kan. Yang dihisab di paling depan adalah seorang pemimpinnya kan. Bagaimana dia dipimpin, bahkan kalau misalnya kata umat, kalau ada domba yang terperosok di dalam wilayah dia itu merasa khawatir gitu kan terhadap hal tersebut, karena itu tanggung jawab dari pemimpin khalifah. Sedangkan kalau penguasa sekarang bodo amat gitu kan, yang penting saya berkuasa gitu. Tak peduli bagaimana rakyat dipimpin. Rakyat sengsara juga ya gitulah. Teman-teman bisa perhatikan saja betapa undang-undang yang dibuat sekarang juga udah gitu. Itu ya, jadi memang lazim ya kan adanya kecurangan di dalam sistem yang ada. Karena tadi memang pemimpinnya nggak bertakwa, partai politiknya nggak bertakwa, sehingga kecurangan bisa. Terus dari segi tadi perbedaan antara pemilu di dalam sistem khilafah dengan yang di sistem demokrasi, tadi untuk agar nanti rakyat nggak disibukkan dengan pemilu ya, karena memang sekarang ini kita ini ya ketika masuk tahun politik itu benar-benar mumet ya. Jadi pemilu setiap 5 tahun itu biasanya dalam kurun waktu 6 bulan sebelum pemilu itu rakyat benar-benar disibukkan dengan aktivitas pemilu ya. Karena kita kan sekarang menganut mekanisme pemilu langsung, jadi rakyat memilih langsung penguasa. Itu dari mulai awalan kampanye sampai ketika masa kampanye itu banyak sekali pertentangan antara calon penguasa gitu kan, saling sebar info hoax dan sebagainya. Jadi benar-benar masyarakat sebenarnya mumet ya dengan kondisi pemilu saat ini yang saya lihat ya. Nah, kalau dalam daulah sebenarnya pemilu itu tidak dibuat untuk menyibukkan masyarakat, karena pemilu itu perkara yang mubah gitu dalam sistem daulah itu. Dalam daulah pemilu itu perkara yang mubah.
yang boleh saja. Sedangkan dalam demokrasi pemilu adalah perkara yang wajib untuk menentukan penguasa. Mekanismenya berbeda adalah kalau dalam sistem khilafah tadi pemilunya itu hanya digunakan dalam konteks memilih majelis umat atau majelis wilayah. Ya. Dan majelis umat dan majelis wilayah ini berbeda dengan majelis perwakilan seperti sekarang karena tugasnya hanya kalau majelis umat tugasnya hanya sebatas untuk mengoreksi ataupun dimintai pendapat oleh wali ataupun khalifah. Itu tugas majelis umat. Jadi tugas rakyat hanya memilih siapa wakilnya di majelis umat atau majelis wilayah. Konteks pemilunya hanya sebatas itu sebenarnya. Sedangkan dalam demokrasi kan ada pilkada, ada partai politik, pemilihan partai politik, ada pemilihan presiden, ada pemilihan anggota DPR, MPR. Itu banyak sekali pemilu di dalam sistem demokrasi sehingga rakyat itu sibuk banget dengan sistem demokrasi, sistem pemilunya. Nah, sedangkan dalam sistem khilafah tadi selain sederhana hanya sebatas itu saja, nanti mekanisme pemilihan tadi saya sampaikan bahwa nanti khalifahnya bagaimana yang dipilih oleh majelis umat saja. Ini mirip dengan mekanisme pilkada tak langsung yang dulu pernah dijalankan. Jadi khalifah dipilih oleh majelis umat. Kalau dalam sistem demokrasi dulu kan presiden dipilih oleh MPR gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah itu sebenarnya lebih murah dibandingkan sekarang pilkada langsung kan. Kalau pilkada langsung udah biaya cetak surat suara aja kan benar-benar mahal gitu kan. Terus biaya untuk kampanye setiap kepala daerah atau presiden harus kampanye keliling Indonesia berapa biayanya gitu. Itu begitu mahal. Sedangkan kalau dalam khilafah bahkan tadi pelaksanaan pemilihan khalifah itu hanya maksimum ya sebagaimana siroh hanya 2 atau 3 malam. Dan itu kalau kita lihat tanpa biaya gitu. Namanya pemilu sebenarnya harus ada biaya juga bisa kan. Hanya voting lewat majelis umat ya udah kan selesai. Majelis umat kan jumlahnya nggak banyak seperti jumlah rakyat belum tuh. Itu perbedaan salah satunya di dalam konteks pemilihan khalifah maupun pemilihan presiden dalam sistem demokrasi. Itu mungkin kan dari saya. Mungkin boleh tanya ke penanya ada yang kurang jelas. Iya. Baik, Kang Syukron. Gimana Kang Pandi? Sudah clear atau gimana? Oh iya, Syukron. Ya, silakan saya beri satu pertanyaan lagi. Tidak, silakan bisa di kolom chat atau langsung. Mungkin tidak ada ya. Baik, saya cukupkan dulu pada kajian karisma pagi hari ini karena waktu juga. Syukron kepada Kak Ustadz Dindin Komarudin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian karisma pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah hadir. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan kita tetap istiqomah di jalan Islam ini. Dan semoga minggu depan juga bisa bertemu kembali di acara Karisma minggu depan. Saya cukupkan, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.